Selamat datang kembali di Clayton Analytics. Ketika uang cash atau tabungan tidak cukup untuk membeli secara tunai, kebanyakan orang beralih ke metode pembelian secara kredit. Membeli secara kredit bukanlah suatu aib, namun jika kita tidak berhati-hati maka membeli secara kredit dapat membebani keuangan kita dan pada akhirnya bisa saja barang yang kita beli secara kredit itu juga ikut melayang. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika Anda membeli secara kredit? Anda bisa periksa pada daftar berikut ini. Pertama, apakah angsuran per bulannya aman? Aman di sini artinya masih mampu kita bayar tanpa membebani anggaran pengeluaran bulanan. Jika angsuran terlalu besar hingga sampai mengorbankan pos-pos utama pengeluaran, maka Anda perlu pikir ulang pembelian secara kredit itu. Misal gara-gara kredit sepeda ternyata susu anak jadi tidak terbeli, atau gara-gara membeli perhiasan dengan kartu kredit SPP anak tidak terbayar. Nah, sebaiknya Anda periksa dulu. Kedua, apakah sudah didiskusikan dengan pasangan? Beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah video seorang suami dimarahi oleh istrinya gara-gara secara sembunyi-sembunyi membeli sebuah sepeda yang cukup mahal. Hal yang sama harus Anda pikirkan juga ketika akan membeli sesuatu secara kredit. Apakah pasangan Anda sudah setuju? Kalau pasangan Anda setuju dan masih masuk ke anggaran Anda, silakan untuk membelinya, apalagi memang barang itu sangat dibutuhkan untuk aktivitas keluarga Anda seperti membeli motor misalnya. Ketiga, apakah sudah direncanakan ataukah impulsif? Nah, ini yang seringkali mengganggu atau membebani keuangan Anda, yaitu membeli secara kredit karena nafsu sesaat atau impulsif. Lain halnya kalau sudah direncanakan dengan matang, maka biasanya sudah diperhitungkan masak-masak efeknya ke cash flow bulanan Anda. Membeli rumah atau mobil sekalipun kalau sudah diperhitungkan masak-masak silakan saja dilakukan. Namun walaupun hanya membeli sebuah baju, tapi kalau memang tidak masuk dalam perencanaan sebaiknya urungkan dulu. Keempat, apakah Anda akan tetap membelinya jika harus cash? Biasanya orang akan membeli ketika ada iming-iming kredit. Ketika harus membayar cash Anda tidak jadi membelinya. Ini sebenarnya tak ubahnya impulsif buying juga. Ketika Anda tergoda untuk membeli ketika ditawari secara kredit, maka Anda harus ingat pertanyaan ini. Kalau Anda memang harus membelinya baik secara kredit maupun cash, itu berarti barang itu memang sudah menjadi kebutuhan Anda. Apalagi kalau pembelian itu sudah direncanakan. Kelima, apakah Anda sudah bandingkan harganya? Hati-hati ketika membeli secara kredit, terutama dengan harganya. Memang membeli secara kredit terkesan ringan karena Anda bisa membayarnya secara angsuran atau dibagi sejumlah bulan yang Anda sepakati, namun periksa terlebih dahulu total angsurannya. Jika total angsurannya jauh lebih besar dari harga cashnya, sebaiknya Anda urungkan, itu berarti penjualnya mengambil keuntungan terlalu besar. Kalau Anda masih diperbolehkan untuk menawarnya, silakan saja untuk ditawar. Anda akan beruntung jika Anda memperoleh harga promo, artinya Anda bisa membeli barang secara kredit tapi total angsurannya sama seperti Anda membeli secara cash. Ini biasanya dilakukan oleh penjual elektronik di akhir tahun. Nah, jika Anda sudah memeriksa dan menanyakan semua pertanyaan-pertanyaan di atas dan jawabannya membolehkan Anda untuk membeli secara kredit, maka silakan untuk membelinya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda memperoleh info-info penting berikutnya. Sampai jumpa.